Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum belajar, mari sama-sama kita baca doanya terlebih dahulu. Doa dimulai. Baiklah siswa-siswi sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba dicek sampah-sampahnya dulu. Kalau ada sampah, tolong diambil dan dibuang ke tempat sampah. Dan dicek kerapiannya. Bagi laki-laki dilihat bajunya, bagi perempuan dilihat jilbabnya. Kalau belum rapi, tolong dirapikan. Baiklah, apa kabar semua? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah kalau hadir semua. Baiklah, sebelum saya memulai pembelajaran hari ini, saya ingin mengulang dulu sebentar pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, yaitu tentang sistem persamaan linier 3 variabel, di mana suatu persamaan linier dikatakan memiliki 3 variabel ketika dia memiliki pangkat atau derajat 1. Kalau pangkat atau derajatnya bukan 1, misalkan 2, 3, dan seterusnya, maka dia bukan dikatakan persamaan linier. Kenapa dia dikatakan persamaan linier 3 variabel? Ketika dia memiliki 3 variabel yang berbeda. Nah, sistem persamaan linier sering juga disebut dengan SPLTP. Jadi nanti jangan bingung ketika saya mengatakan SPLTP. Ketika saya mengatakan SPLTP, artinya itu adalah sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, konsep dasar dari SPLTP adalah ini bentuk umum, di mana AX tambah BY tambah CZ sama dengan D.
di mana A, B, C itu adalah koefisien, X, Y, dan Z itu adalah variabel, dan D itu adalah konstanta. Nah, X, Y, Z itu tidak mesti dalam bentuk X, Y, dan Z. Boleh dalam bentuk huruf lain. Yang pasti X, Y, Z itu dikatakan variabel jika dia mewakili suatu benda. Seperti pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, di depan variabel ini, inilah yang namanya koefisien. Artinya koefisien adalah angka yang berada di depan variabel. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat membuat soal cerita terkait masalah kontekstual ke dalam model matematika untuk menyelesaikan SPLTP dengan tepat. Nah, konsep dan aplikasi sistem persamaan linear 3 variabel ini sangat berguna aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam nanti kita jumpai dalam jual beli, dalam perdagangan, dalam produksi, dan lain sebagainya. Artinya, konsep dan aplikasi sistem persamaan linear ini jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ini sangat berguna atau bermanfaat. Nah, sebelum kita masuk ke materi SPLTP hari ini, agar pikiran kita rileks dan sedikit berkurang kejenuhan, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breaking kita hari ini adalah dalam bentuk tebak gambar. Nanti ada benda, huruf, kalian rangkai. Benda dan huruf itu jadi kata apa? Paham? Nah, coba lihat gambar yang pertama. Ada gambar apa aja? Jam, kata bu, dan batu. Kalau dirangkai jadi apa dia? Jambu batu. Oke, kita lihat. Benar, jambu batu. Nah, yang kedua, ini ada apa nih? Bulan. Ini ada apa? Nah, tapi lihat, ini ada huruf yang disilang diganti dengan A. Coba hubungkan, jadi kata apa dia? Mati rasa. Coba kita lihat. Oke, mati rasa. Nah, gambar berikutnya. Ini ada gambar apa? Ini ada? Ini tanda apa? Tapi ingat, ini huruf I-nya disilang. Jadi kata apa dia? Oke, tantangan seru. Nah, gambar berikutnya. Coba lihat. Pot. Ini apa nih? Ada kataan. Ini ada apa nih? Ada. Kalau kita rangkai dalam sebuah kata, jadi apa dia? Benar? Oke, benar. Nah, gambar berikutnya. Ini ada gambar apa? Ini huruf N. Tapi ingat, di atasnya ada S di sini. Ini gambar apa? Ini ada. Nah, kalau dihubungkan keempat benda ini, jadi apa dia? Benda. Nah, ini ada gambar apa ini? Ini ada apa? Nah, ini ada huruf yang disilang dan diganti. Kira-kira gambar ini menjadi kata apa? Lebih baik. Nah, inilah SBT kita. Semoga SBT ini sedikit mengurangi kejenuhan kita hari ini. Nah, sekarang saya masuk ke materi SPLTP lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin menayangkan sebuah video untuk kalian. Jadi mohon diperhatikan videonya dengan seksama. Apa maksud dari video ini? Tolong diperhatikan, didengar. Jangan ada yang cerita ketika video ini diputarkan. Contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Pada suatu hari, Bu Anis, Bu Ayu, dan Bu Nisa pergi bersama-sama ke toko buah Salisbury.
membeli 2 kg apel kucing, 1 kg jeruk santang, dan 3 kg mangga kari manis dengan harga Rp126.500. Kemudian, Bu Ayu membeli 2 kg apel kucing, 2 kg jeruk santang, dan 1 kg mangga kari manis dengan harga Rp119.000. Sementara itu, Nisa memiliki 2 kg apel kucing, 3 kg jeruk santang, dan 2 kg mangga kari manis dengan harga Rp144.500. Jika Bu Sari pergi ke toko buah yang sama dan membeli 3 kg apel kucing dan 1 kg jeruk santang, maka Bu Sari harus membayar dengan harga berapa rupiah? Oke, udah lihat videonya semua? Nah, ada kegiatan apa pada video tersebut? Nah, ada ibu-ibu yang beli buah. Buah apa yang dibeli? Apel, jeruk, mangga. Ada berapa orang yang belanja buah itu? Siapa saja? Manis, Bu Ayu, Bu Lisa. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang metode-metode dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, siapa yang masih ingat metode apa saja yang bisa digunakan dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel? Metode apa aja? Eliminasi, substitusi, dan metode campuran. Oke, benar sekali, ada metode substitusi, ada metode eliminasi, dan ada metode gabungan atau campuran antara substitusi dan eliminasi. Nah, apa itu arti substitusi? Apa arti substitusi? Menggantikan. Kalau eliminasi? Nah, kalau gabungan antara substitusi dan eliminasi berarti gabungan antara menghilangkan dan menggantikan. Apa yang dihilangkan, apa yang digantikan, nanti yang dihilangkan atau yang digantikan itu itulah variabel. Nah, pada persoalan tadi, video yang diputar tadi, Bu Anis, Bu Ayu, dan Bu apa tadi? Bisa membeli buah apa saja? Apel, jeruk, mangga. Nah, benda yang dibeli ini, kalau kita mau menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel, hal pertama yang kita lakukan adalah memodelkan soal matematika itu ke dalam model matematika. Maksudnya apa? Benda yang dibeli Bu Anis, Bu Nisa, dan Bu apa tadi? Bu Ayu itu ada apel, mangga, dan jeruk. Nah, benda yang dibeli ini bisa kita misalkan dengan variabel. Misalkan buah apel dengan variabel X, buah mangga dengan variabel Y, dan buah jeruk dengan variabel Z. Nah, tadi Bu Nisa, Bu Ayu, dan Bu apa tadi? Bu Nisa, Bu Ayu, dan Bu Anis. Dia masing-masing membeli jumlah kilonya berbeda tiap buah kan? Nah, misalkan Bu Ayu dia beli 2 kg mangga. Berarti kalau mangga kita misalkan dengan X, berarti dia nanti jadi 2X. Misalkan Bu Ayu beli 3 kg jeruk. Jeruk kita misalkan dengan apa tadi? Y. Maka dia jadi 3Y. Nah, langkah awal dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan SPLTP adalah kita mampu memodelkan matematika dari soal tersebut. Oke. Nah, sekarang saya mau tes nih. Kalian sudah bisa belum memodelkan soal cerita ke dalam model matematika?
Nah, coba lihat, perhatikan. Coba baca yang keras. Pandu membeli 2 buah buku, 3 pensil dan 2 pena. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan, maka hasilnya adalah apa yang ditulis Pandu? Bukan jumlah, benda itu apa? Buku, pensil, pena. Maka akan ada 3 variabel. Karena apa? Karena yang dia ada 3. Tapi kalau Pandu hanya beli buku dan pensil, ini variabelnya berapa? 2. Oke. Pandu beli 2 buah buku, 3 pensil dan 2 pena. Nah, ini kalau kita tulis atau kita gambar, buku tadi jumlahnya berapa? 2. Pensil ada berapa? 3. Ada berapa? 2. Nah, kalau kita modelkan di dalam matematika, yang pertama kita misalkan dulu nih, buku ini kita mau misalkan dengan variabel apa? Pensil itu mau kita misalkan dengan variabel apa? Dan pena ini mau kita misalkan dengan variabel apa? Nah, misalkan buku ini mau kita misalkan dengan variabel X, pensil mau dengan variabel Y, dan pena dengan variabel Z. Maka jumlah buku tadi yang ditulis Pandu berapa? 2. Maka karena jumlah bukunya 2, maka dia menjadi 2X. Nah, pensilnya berapa? 3. Karena variabel pensil ini kita misalkan dengan variabel Y, maka pensilnya jadi 3Y. Pena tadi kita misalkan dengan variabel X, Z. Jumlah pena berapa? 2. Maka pena ini menjadi 2Z. Nah, dari soal ini kita sudah buat model matematikanya, yaitu 2X tambah 3Y tambah 2Z. Oke. Nah, selanjutnya sekarang coba baca. Nina membeli 2 buah mangga, 4 apel dan 1 buah jeruk dengan harga 100.000. Jika dituliskan dalam bentuk persamaan linier, maka hasilnya adalah. Nah, yang membedakan soal ini dengan soal sebelumnya apa? Ya, ada. Nah, jangan bingung nanti ketika ada soal yang mencantumkan harga. Konsep dan caranya tetap sama. Nah, Nina membeli berapa benda? 3. Apa aja? Mangga, apel, dan jeruk. Nah, karena bendanya ada 3, maka variabelnya ada 3. Nah, mau kita misalkan dengan variabel apa saja itu? Misalkan mangga dengan variabel M, apel dengan variabel A, dan jeruk dengan variabel D, itu nggak masalah. Karena X, Y, Z, A, B, C, D, dan seterusnya itu boleh kita gunakan apa saja. Tadi saya menggunakan variabel X, Y, Z. Kalau kalian tidak suka dengan variabel X, Y, Z, kalian suka yang misalkan A, B, C, boleh, nggak apa-apa. Nah, bendanya ada 3, ada jeruk, ada mangga, apel, dan jeruk. Langkah pertamanya, seperti yang saya katakan tadi, misalkan dulu benda ini dengan variabel apa? Misalkan mangga dengan variabel apel dengan variabel A, jeruk dengan variabel J. Nah, kembali ke soal tadi. Nina membeli berapa mangga? 2. Berapa apel? 4. Berapa jeruk? 1. Harganya berapa? 100.000. Kita buat saja 2M. Kenapa 2M? Ya, karena beli harganya 2. Kenapa 4A? Kenapa J? Ya, variabel 1 biasanya tidak ditulis. Nah, harganya berapa tadi? Sudah kalau kita modelkan dalam model matematika, dia menjadi 2M tambah 4A tambah J sama dengan 100.000. Nah, ini yang hobi makan bakso dan mie ayam yang hobi makan. Nah, coba baca. Nina membeli
Atau nggak pernah makan-makan? Ada di kelas ini? Enggak. Nah, Rina membeli 1 porsi bakso, 2 mie ayam, dan 1 porsi nasi goreng seharga. Nah, benda yang dibeli sisanya berapa benda? Apa aja? Bakso, Ayam, nasi goreng. harganya berapa? 50.000. Nah, langkah awalnya, misalkan dulu benda yang diberikan si Nisa ini dalam bentuk variabel. Nah, di sini boleh bebas. Di sini saya menggunakan bakso dengan variabel B, mie ayam dengan variabel N, dan nasi goreng dengan variabel N. Baksonya ada berapa porsi yang diberi si Nisa tadi? 1. Mie ayamnya ada berapa? 2. Nasi gorengnya ada berapa? 1. Kalau kita rangkai persamaan linearnya atau model matematikanya menjadi 2B tambah 2M tambah N sama dengan 50. Nah, sekarang kalian sudah paham belum dalam memodelkan soal cerita ke dalam model matematika? Paham. Kurang keras sudah paham? Nah, sekarang ketika awal pembelajaran dulu, saya ada membuat asesmen diagnostik awal. Nah, asesmen diagnostik awal itulah dasar saya membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Ini ada 5 kelompok. Nah, 4 kelompok. 1, 2, 3, 4. Nah, dasar saya dalam membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Nah, nanti saya akan berikan LKPD kepada kalian yang akan kalian selesaikan. Namun, nanti ketika diskusi di dalam kelompok, ini kan kelompok sudah saya bagi nih orang-orangnya. Nanti silahkan kalian berdiskusi di kelompok. Yang belum paham anggota kelompoknya boleh menanyakan kepada anggota kelompoknya yang lebih paham, atau jadikan teman kelompokmu sebagai tutor sebaya kalian. Nah, kalau kalian tidak mau bertanya kepada tutor sebaya atau rekan kelompok kalian, mungkin malu, di situ saya sudah juga berikan buku cetak. Silahkan baca tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Mungkin yang bawa handphone juga silahkan nanti di searching atau browsing terkait tugas LKPD yang saya berikan nanti. Nah, tugasnya adalah kalian membuat soal cerita terkait masalah sehari-hari yang berkenaan dengan sistem persamaan linear 3 variabel lengkap dengan penyelesaiannya. Ingat, tadi penyelesaian SPLTP dapat diselesaikan dengan berapa cara? 3. Apa aja? Substitusi, eliminasi, dan gabungan. Substitusi, eliminasi, dan gabungan. Nah, silakan nanti kalian berdiskusi di kelompok. Buat satu cerita kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berkenaan dengan sistem persamaan linear 3 variabel lengkap dengan penyelesaiannya. Silahkan pilih menggunakan metode apa. Kalau kalian nyamannya atau mudahnya dengan metode substitusi, silahkan gunakan metode substitusi. Kalau kalian nyamannya dengan metode eliminasi, silakan dengan menggunakan metode eliminasi. Kalau kalian sukanya metode campuran, silakan gunakan metode campuran. Terserah kalian mau pakai metode apa. Hasil kerja kelompok kalian tuliskan di kertas plano. Ini namanya kertas plano. Masing-masing kelompok akan saya berikan satu.
menuliskan nama kelompok, ya, nama kelompok, dan di atasnya paling atas buat kelompok berapa. Oke, dan untuk LKPD ini jangan lupa dibaca petunjuknya dan tulis nama kelompok. Oke, ada pertanyaan terkait tugas kelompok? Tidak ada. Nah, ketika kalian melakukan diskusi kelompok, saya harapkan keaktifan kalian dalam kelompok itu, baik dalam gotong royongnya, baik dalam membantu rekan lain bekerja sama menyelesaikan tugasnya. Karena nanti saya akan berkeliling, saya akan ada penilaian khusus setiap kelompok. Jadi usahakan nanti ketika diskusi kalian aktif, jangan ada yang tidak aktif. Oke, ada pertanyaan terkait tugas kelompok? Kalau tidak ada, silakan mulai bekerja. Ya, satu lagi, usahakan dibuat memanjang kertas planunya. Nanti takutnya di papan tulis tidak muat. Karena nanti setelah diskusi, hasil diskusi kalian di kertas plano akan kita tempelkan di papan tulis. Saya bersiap. Oh ya. Ini untuk menulisnya saya sudah sediakan spidol. Satu cukup spidolnya. Kalau ada kendala silakan ditanyakan. Udah, ya, boleh. Asalkan nanti ketika ditempelkan bisa dibaca oleh rekan kelompok lainnya. Silakan bertanya. Oh. Jadi kertas plano itu langsung jawaban saja, ya. Soalnya dibuat. Silakan mencari informasi terkait SPLTP ini boleh melalui handphone, jika bawa handphone, boleh menggunakan buku cetak, ataupun seperti saya katakan tadi, bagi yang kurang paham boleh menanyakan ke kawan yang lebih paham di kelompok tersebut.
Waktunya berapa menit? 20 menit cukup? Berapa menit? Waktunya. Kita sepakati dulu waktunya. Ini jam 10.30, berarti jam 10.20 harus selesai. Ya. Jam 10 ini jam 10.30, jam 10.50 harus selesai. 20 menit. Gunakan waktu seefektif mungkin untuk berdiskusi. Jika ada kendala atau kesulitan, silakan ditanyakan. Kalau spidolnya tidak cukup satu, saya kasih satu lagi. Nama kelompok ya. Ingat, saya pemilih, saya ada penilaian sikap kalian. Jadi, yang tidak aktif tentu nilainya berbeda dengan rekan kelompoknya yang aktif. Ya, ya. Ini kelompok 3. Langsung sepakati saja masalah apa yang membuat, tuangkan ke dalam soal cerita. Ya. Boleh kalian angkat kasus atau soal cerita apapun dalam kehidupan sehari-hari kalian, apa yang kalian alami, apa yang kalian rasakan, bagaimana lingkungan sekitar kalian, yang bisa dituangkan ke dalam soal berbentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Tuangkan saja. Tapi ingat, soal yang kalian buat harus mampu kalian modelkan atau notasikan ke dalam model matematika. Metode penyelesaiannya terserah, boleh eliminasi, boleh substitusi, boleh metode campuran atau gabungan.
Jangan sampai kertas kamunya tidak muat, harus muat. Kelompok 1 pakai metode apa? Kelompok 2 pakai metode apa? Oh, ini pakai metode apa? Setiap anggota kelompok harus paham apa yang dituliskan oleh kelompoknya. Kalau tidak paham, silakan bertanya ke rekan kelompoknya yang lebih paham. Belas menit lagi.
yang tulisannya dapat dibaca oleh rekan kelompok lain. Jangan terlalu kecil tulisannya. Yang sudah selesai kelompok berapa ya? 4, 1, berarti kelompok 2 dan 3. Kita terus kita lagi kelompok 2 dan 3, baru kita tempelkan hasil kerja kelompok atau diskusinya di papan tulis. Menit lagi. Waktu. Sudah selesai tadi kelompok berapa? Kelompok 1. Coba kelompok 1 bawa kertas namanya ke depan biar kita tempelkan. Jangan. Kelompok 2 sudah selesai? Coba bawa ke depan. Kelompok 3 sudah selesai? Sudah? Belum? Kalau belum kelompok 4. Sudah? Sudah kelompok 4.
tinggal kelompok 3. Enggak. Kalau kelompok 3 mungkin karena Bapak tidak muat di sini aja. Oke, sekarang inilah hasil diskusi kelompok kalian. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, sekarang masing-masing kelompok nanti akan maju ke depan memperhatikan hasil kerja kelompok lain. Ini setiap kelompok saya bagikan kertas stick note. Ini namanya kertas stick note. Oke. Tugas berikutnya adalah kalian maju ke depan. Ini ada 4 kelompok. Setiap kelompok melihat atau memperhatikan atau membaca atau mengamati hasil kerja kelompok lain. Misal kelompok 1, nanti kelompok 1 maju ke depan mengamati hasil kerja kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jika ada pertanyaan nanti, silakan tuliskan di kertas stick note yang sudah saya bagikan. Tuliskan apapun yang ingin kalian tanyakan terkait hasil diskusi kelompok lain. Kalau tidak ada pertanyaan, misalkan atau mau memberikan saran atau masukan, boleh tulis saja di kertas stick-nya. Nah, begitu juga dengan kelompok 2 nanti. Kelompok 2 nanti maju ke depan mengamati hasil diskusi kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 4. Begitu juga kelompok 3. Kalau kelompok 3 mengamati kelompok berapa aja? 1, 2, 4. Kalau kelompok 4 mengamati kelompok berapa aja? 1, 2, 3. Nah, masing-masing kelompok akan saya berikan waktu 4 atau 3 menit untuk mengamati hasil kerja kelompok lain. Nah, dimulai sekarang dengan kelompok 1. Nah, kelompok 1 semua anggotanya amati hasil kerja kelompok lain, semuanya. Bawa kertas note-nya, bawa pen. Kalau ada pertanyaan, catat langsung mencatat. Waktunya kalau 4 menit, cepat. Diperhatikan secara detail apakah ada kesilapan atau ada yang lupa dituliskan oleh rekan kelompok lain. Apapun itu yang mau kalian tanyakan, tanyakan aja. Jangan malu-malu. Kita di sini belajar. Apapun yang mau ditanyakan, tanyakan. Jangan
Ya, langsung itu merekat itu kertasnya. Nah, yang apa yang dilakukan kelompok 1 nanti juga akan dilakukan oleh kelompok 2, 3, dan 4. Sudah kelompok 1? Nah, bagi kelompok lain nanti ketika presentasi kelompok 4, kalian harus menjawab pertanyaan dari kertas-kertas yang tertempel. Satu menit lagi kelompok 1. Sudah lanjut ke kelompok 2. Perhatikan hasil diskusi kelompok lain. Jika ada pertanyaan, tempelkan kertas tipnotnya.
1 menit lagi. Awas jatuh punya kelompok lain. Diperhatikan, lihat. Mungkin rekan kelompok lainnya ada kesilapan atau ada langkah yang tertinggal atau ada yang kurang lengkap. Tuliskan atau sampaikan di kertas note tersebut. Sudah kelompok 3? Setengah menit lagi. Sudah? Lanjut kelompok 4. Sudah? Satu menit lagi.
Udah? Dan inilah hasil diskusi kalian yang berlangsung lebih kurang 25 menit tadi. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, langkah berikutnya atau kegiatan berikutnya adalah bagi kelompok yang presentasi nanti wajib membacakan atau menjawab pertanyaan atau tulisan yang ditempelkan oleh kelompok lain di kertas plano kelompok tersebut. Oke. Nah, sekarang saya tawarkan kelompok mana yang mau tampil terlebih dahulu. Kelompok mana? Kalau tidak mau, maka akan saya tunjuk kelompoknya. Sekarang saya tawarkan dulu, kelompok mana yang mau maju atau mau tampil duluan? Ada? Kalau bagi kelompok yang mau tampil duluan, tentu akan ada penilaian bagi kelompok yang ingin atau mau tampil duluan. Saya hitung sampai 3. Nah, kelompok 1. Perwakilan saja satu. Iya. Anggota kelompok lainnya, kalau seandainya perwakilannya tidak bisa menjawab atau kurang lengkap atau mau ditambahkan, silakan tambahkan. Oke? Nah, kelompok yang lain perhatikan penjelasan dari kelompok 1. Oke, dan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini perwakilan dari kelompok 1 ingin menjelaskan hasil kerja kelompok kami. Dan di sini dari kelompok kami membuat soal tentang membeli buah. Dan soalnya yaitu diketahui harga 4 kg salak, 1 kg jambu, dan 2 kg kelengkeng adalah Rp54.000. Harga 1 kg salak, 2 kg jambu, dan 2 kg kelengkeng adalah Rp43.000. Harga 3 kg salak, 1 kg jambu, dan 1 kg kelengkeng adalah Rp37.750. Harga 1 kg jambu adalah, dan di sini pembahasannya kami menggunakan harga salaknya itu, misalkan harga salak jambu dan kelengkeng per kilogram berturut-turut kami mengajukan dengan S, J, dan K. Dari keterangan yang diberikan dapat dibuat sistem persamaan linear 3 variabel. Dan yang pertama, 4S ditambah J ditambah 2 sama dengan 54 kg. Dan di sini dibuat persamaannya, persamaan 1. Dan yang kedua, S ditambah 2J ditambah 2K dengan harga 43.000 dan dibuat persamaan 2. Selanjutnya 3S ditambah J ditambah K dengan harga 37.750 dan dibuat persamaan 3. Yang cara yang pertama, eliminasikan K dari persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya 4S ditambah J ditambah 2K sama dengan Rp54.000. Terus persamaan 2-nya S ditambah 2J ditambah 2K sama dengan Rp43.000. Dan kalau mendapatkan hasilnya, dari kedua persamaan ini dikurangkan. Jadi Rp54.500 dikurang Rp43.000, hasilnya Rp11.000. Dan yang 4S dikurang S hasilnya 3S. Dan J dikurang 2J hasilnya min J. Karena 2K sama yang persamaan pertama 2K dan persamaan yang kedua 2K dikurang hasilnya jadi habis. Jadi hasilnya 11.000. Dan 11.000 ini kita bikin jadi persamaan 4. Dan cara selanjutnya eliminasikan persamaan 1 dan 3.
3S ditambah J ditambah K sama dengan 37.750. Karena yang mau dieliminasikan nilai J, maka kita buat ini yang dieliminasikan nilai K, berarti yang dibuat dikali 1 sama dikali 2. Karena kenapa dibalik? Karena nilai K ini kan 1, jadi dibalik deh 1 sama 2. Hasilnya 1 dikali 4 hasilnya 4S ditambah 1 dikali J hasilnya J, dan 1 dikali 2 hasilnya 2K. 1 dikali 54.000 hasilnya 54.000. Dan selanjutnya 2 dikali 3 hasilnya 6S ditambah 2 dikali J hasilnya 2J, dan 2K dikali K hasilnya 2K, dan 2 dikali 37.750 dan hasilnya 75.500. Kalau mau mendapatkan eliminasinya, yaitu dengan cara dikurang 54.000 dikurang 75.500 hasilnya 21.500. 4S dikurang 2J hasilnya 4S dikurang 6S hasilnya 2S ditambah J dikurang 2J dikurang 2J hasilnya J. Dan di sini di 21.500 ini kita bikin persamaan 5. Dan yang terakhir eliminasikan S dari persamaan 4 dan 5. Persamaan 4 tadi kita tulis ulang, 3S dikurang J sama dengan 11.000. Dan persamaan yang 5 ditulis ulang lagi, 2S ditambah J hasilnya 21.500. Dan karena di sini mau dieliminasikan nilai S, maka yang ditulis adalah jadi di 3 sama 2 nya. Jadi dia ditukar. Jadinya dikali 2 dan dikali 3. Terus 2 dikali 3 6S tambah 2 dikali J plus 2J, 3 dikali 2 hasilnya 6S ditambah 3 dikali J hasilnya 3J, 2 dikali 11 hasilnya 22.000, dan 3 dikali 21.500 hasilnya 4.500. Hasilnya kan 6S dikurang 6S habis, jadi yang tinggal dikerjakan yaitu 2J dikurang 3J hasilnya min 5J. Terus 22.000 dikurang 4.500 hasilnya min 42.500. Terus untuk mendapatkan hasilnya min 42.500 itu dibagi sama 5J. Jadi J-nya itu nggak dipakai lagi, yang dipakai hanya 5. Jadi ditulis lagi ke bawah dan hasilnya 8.500. Jadi harga 1 kg jambu adalah 8.500. Nah sekarang coba bacakan kertas not. Ya udah, gantian bawahnya satu orang depan baca. Bacakan yang kuat. Pertanyaan dari kertas not yang dituliskan oleh kelompok lain. Ya, bacakan. Ya, bacakan yang kuat. Sudah bagus penyelesaiannya, mudah dipahami. Sudah kelompok berapa itu? Kelompok 3. Yang warna itu kelompok berapa? 3. Ya, bacakan lagi. Mengapa mengerjakannya dengan cara eliminasi? Ya, kelompok berapa itu namanya? 2. Nah, pertanyaan dari kelompok 2, mengapa kelompok 1 menggunakan metode eliminasi? Kenapa? Karena lebih mudah menggunakan metode eliminasi. Karena yang ditanya lagi ada harganya. Jadi menggunakan metode eliminasi. Boleh nggak kalau pakai metode substitusi? Enggak lah. Karena kan Boleh. Tergantung mau pakai metode eliminasi boleh, substitusi boleh, metode campuran boleh. Ya, satu lagi. Ya, Kenapa keterangannya di udah kelompok berapa? Kelompok 5. 4. Kenapa keterangannya dinotasikan sebagai S, J, dan K? Nah, kenapa pakai simbol S, J, dan K? karena itu singkatan dari nama buahnya. Kalau S itu salah, J itu jambu, dan K itu kelengkeng. Boleh.
variabel itu hanyalah sebuah angka. Mau pakai angka apapun boleh, tidak ada larangan. Mau pakai X, mau pakai Y, mau pakai Z boleh. Karena ini nama buah, mereka tadi memakai buah apa ya tadi? Salah, jambu dan kelengkeng. Salah, variabelnya pakai S. Mungkin karena huruf depan salah itu S. Jambu pakai J. Mungkin karena huruf depan jambu itu J. Terus buah kelengkeng pakai K. Depan kelengkeng K. Maka variabelnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, kita beri close untuk kelompok 1. Sekian penjelasan dari kami. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan dalam menjelaskan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada kelompok 1 yang sudah berani tampil duluan. Oke, mungkin hari ini presentasinya hanya satu kelompok saja. Oke, nah sekarang saya minta satu orang, Aris, coba lepas kertas panelnya. Orang Aris mungkin dengan kawannya berdua. Nah, tugas kalian berikutnya adalah merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Semua merefleksikan pembelajaran hari ini. Apa yang kalian rasakan ketika sudah belajar sistem persamaan linear dua ini? Ya, dibuka saja. Dan saya ulangi, kalian tuliskan refleksi kalian hari ini. Tahu arti refleksi? Apa yang kalian rasakan hari ini? Bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang sistem persamaan linear 3 variabel dalam konteks tadi membuat soal cerita yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kalian rasakan? Coba kalian tuliskan di kertas note yang sudah saya berikan. Waktunya tidak banyak, hanya 1,5 menit. Semuanya tuliskan refleksi. Semua tuliskan refleksi. Apa yang kalian rasakan setelah belajar tentang SPLTP dalam konteks membuat soal cerita yang kontekstual dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kalian rasakan setelah belajar?
Bagi yang sudah selesai, silakan tempelkan kertas dipnotnya ke depan di papan tulis. Bagi yang sudah selesai, silakan tempelkan kertas dipnotnya ke papan tulis. Bagi yang sudah selesai, silakan tempelkan kertas dipnotnya ke papan tulis. Jangan sampai tidak ada yang nempel. Semua harus menempel referensinya. Oke, sudah semua? Ya, sekarang Anis, bacakan yang kertas berwarna pink. Tahu warna pink yang mana? Yang mana? Bacakan yang kuat, Anis. Ya, yang warna pink kamu bacakan semua. Sangat seru dan mudah dipahami. Terus? Saya sangat senang dan seru dan paham. Alhamdulillah sudah paham ya materi hari ini. Saya jadi lebih paham lagi tentang SPLTP. Terus? Alhamdulillah sudah paham materi hari ini. Saya sudah paham. Berarti warna pink itu orangnya sehati semua, ya, sehati, dia kata dan satu pemikiran. Putri, kamu bacakan yang berwarna kuning. Tahu yang warna kuning yang mana? Yang mana? Ya. Saya senang dengan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini setengah-setengah paham, setengah-setengah nggak paham. Pembelajaran hari ini seru walaupun pembelajarannya masih belum terlalu kami pahami. Pembelajaran hari ini seni dengan materi SPL. Seru. Oh, seru dengan materi SPL TP. Ya. Yang kuning kelompok berapa tadi? Satu. Dan di kelompok satu ada orang yang setengah-setengah. Jangan jadi orang yang setengah-setengah. Kalau satu katakan satu, kalau dua katakan dua. Jangan setengah-setengah. Oke, yang berikutnya coba Lisa. Ya, tepat. Bacakan yang berwarna hijau. Tahu yang warna hijau yang mana? Yang mana? Saya merasa senang sehingga saya mampu untuk mengerjakan soal berikutnya. Terus? Saya sudah paham tentang materinya. Ternyata pembelajaran tentang SMPP tidak begitu sulit. Kita sudah memahaminya. Saya sudah paham materinya. Saya merasa senang sehingga saya mampu untuk mengerjakan soal berikutnya. Saya mudah memahaminya karena saya sudah mengerti. Terima kasih. Sekarang yang terakhir saya ceritakan kepada Santika. Nah, bacakan yang berwarna oranye. Oranye yang mana? Ya. Bukan yang ini oranye. Udah yang kuat suaranya. Seru dan sangat memahami, agak pusing. Materi hari ini mudah dipahami dan menyenangkan. Materi hari
nggak macet ya. Oke? Terima kasih kepada kalian yang sudah meneruskan refleksi. Dan tadi saya juga sudah mengamati bahwasanya kalian sudah bekerja di dalam kelompok sangat baik, sudah bekerja sama, bahkan ada kelompok yang sehati, setia dan serata. Nah, mari sama-sama kita berikan terus tepuk tangan untuk kita semua. Dan sekarang saya akan melakukan proses. Di sini ada soal, satu saja soalnya. Silakan kalian jawab. Tulis nama, tulis kelas. Ya? Kurang. Hasil post test inilah yang menjadi acuan saya. Kalian paham atau belum tentang materi yang saya ajarkan tadi? Waktunya tidak banyak, hanya sekitar 8 atau 7 menit. Jadi gunakan ya. Siapa satu? Fokus mengerjakannya karena waktunya tidak banyak, hanya 8 menit. Kenapa? Bukan. Gak ada yang selesai? Mana tahu gak ada yang selesai? Haris? Atau 8 menit terlalu lama biar saya kurangi.
4 menit lagi. Ada yang sudah selesai? Tiga menit lagi. Dua menit lagi.
habis. Coba kelompok 1 kumpulkan. Sekarang saya minta satu orang coba simpulkan hasil pembelajaran tadi. Nah, coba bicara. Kesimpulan dari saya, kami dapat menghubungkan konsep sistem persamaan linear 3 variabel dengan kehidupan sehari-hari dengan cara membuat persamaan kita. Terus kami dapat melatih kemampuan berpikir kami dengan kritis dan kreatif, serta menemukan solusi untuk masalah dalam pelajaran menjadi lebih relevan dan bermanfaat. Oke, terima kasih Bu Mutiara. Sini saya ingin melakukan penguatan sedikit bahwasanya konsep dan aplikasi sistem persamaan linear 3 variabel tanpa kita sadari sudah kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata konsep dan aplikasi SPLTP atau sistem persamaan linear 3 variabel ini sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem persamaan linear. Kalau pada pertemuan hari ini dan sebelumnya kita membahas tentang untuk materi berikutnya kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear. Kalau hari ini dan pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sistem persamaan linear, maka pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear. Nanti materinya akan saya share ke grup WA. Oke? Saya rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Namun sebelum kita mengakhiri, agar pembelajaran kita dan segala aktivitas kita selama pembelajaran tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita di dalam hati membaca surah Al-Fatihah. Doa dimulai. Doa selesai. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini, dan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.